Shalom saudara, bersyukur untuk penyertaan Tuhan atas hidup kita sampai hari ini. Mari saudara, sebelum saya men-sharingkan akan refleksi Gema kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami bersyukur karena hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk boleh disapa oleh kebenaran firman Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati dan pikiran kami, dan biarlah Tuhan boleh berkuasa bekerja di dalam setiap hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya mengajak saudara untuk membuka Alkitab saudara, yaitu dari 1 Tawarik. 1 Tawarik pasal yang ke-23. Saudara bisa membaca keseluruhan dari pasal 23 ini. Namun hari ini saya mengajak saudara untuk fokus pada ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 saja. Jadi 1 Tawarik pasal 23 ayat 24 dan ayatnya yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Itulah Bani Lewi menurut puak mereka, kepala-kepala puak mereka. Pada waktu mereka dicatat seorang-seorang sesuai dengan bilangan nama mereka, orang demi orang, yang berumur 20 tahun atau lebih. Merekalah yang harus melakukan pekerjaan untuk ibadah di rumah Tuhan. Sebab Daud telah berkata, Tuhan Allah Israel telah mengaruniakan keamanan kepada umatnya, dan ia diam di Yerusalem sampai selama-lamanya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan saudara. Saudara yang terkasih, bagaimana kita melihat seorang pemimpin yang baik? Saudara, seorang pemimpin yang baik dapat terlihat dari cara dia memimpin dan mengatur orang-orang yang dipimpinnya. Namun dalam sebuah organisasi bukan hanya diperlukan seorang pemimpin yang baik, tetapi sebuah organisasi juga harus memiliki aturan-aturan atau sebuah sistem yang baik yang mengatur jalannya organisasi. Di mana organisasi yang dijalankan itu juga harus memiliki tujuan dan rencana yang baik. Saudara terkasih, kalau sebuah organisasi punya seorang pemimpin yang baik dan kemudian memiliki tujuan serta rencana yang baik, itu berarti sang pemimpin sudah setengah jalan di dalam meraih kesuksesannya. Saudara terkasih, di dalam 1 Tawarik pasal 23 ini menceritakan bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo dan Tuhan akan berdiam di sana, yaitu di Yerusalem. Oleh sebab itu Daud dengan sedemikian rupanya mengatur tugas-tugas orang Lewi berdasarkan usia mereka untuk melakukan pekerjaan di rumah Tuhan. Bahkan hal-hal yang harus dikerjakan juga sudah tertulis dengan detail. Siapa yang mengerjakan, apa yang harus dikerjakan, dan kapan harus dikerjakan. Jadi sejak dahulu sudah ada yang disebut SOP saudara, ya, Standard Operating Procedure. Kita juga dapat melihat di dalam pasal 23 ini bahwa pembagian tugas suku Lewi dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang mengatur hal-hal yang berhubungan dengan maintenance. Dan kelompok yang kedua adalah mereka yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan ibadah. Saudara yang terkasih, bukankah kita juga sering mendengar bahwa ada yang mengatakan kita harus menempatkan orang yang tepat untuk pekerjaan yang tepat baginya. The right man in the right place. Orang yang tepat akan melakukan hal yang tepat dengan cara yang tepat pula. Saudara yang terkasih, melalui bagian firman Tuhan hari ini, mari kita refleksikan ke dalam hidup kita. Apakah kita sudah memiliki perencanaan yang baik di dalam hidup kita? Apakah kita telah menata tujuan hidup kita dengan tepat? Apakah kita punya rencana untuk masa depan kita?
apa yang menjadi cita-cita dan mimpi kita? Adakah kita membuat rencana secara detail untuk mencapai mimpi kita? Dan izinkan saya mengajak kita melihat gereja saudara di mana saudara boleh bertumbuh secara iman di sana. Adakah gereja saudara memiliki tujuan pelayanan yang jelas? Adakah gereja saudara telah membuat rencana-rencana yang terukur dan dapat tercapai? Dan apakah jelas peran dari setiap orang yang ada di gereja, mulai dari staf, majelis, hamba-hamba Tuhan, bahkan sampai kepada gembala sidang saudara? Dan bagaimana dengan keluarga saudara? Adakah rencana-rencana yang dibuat bersama oleh seluruh anggota keluarga? Adakah kesepakatan bersama untuk masa depan keluarga saudara? Dan apa sebenarnya yang kita utamakan di dalam keluarga? Saudara, jika hari ini saudara belum memiliki kebiasaan berencana, mari, tidak ada kata terlambat untuk memulainya hari ini. Manusia, yaitu kita, ya, Tuhan kasih hikmat untuk berencana. Tetapi betul bahwa Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Mari saudara, tetap buatlah rencana dalam hidup kita. Jalanilah dengan tekun. Dan kita terus memohon Tuhan menyertai dan memberkati kita. Sehingga melalui hidup kita senantiasa boleh memuliakan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Tolong kami bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan, namun juga menjadi pelaku firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini boleh memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.